Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ar-Rauf, mahasiswa arsitektur di Universitas Pancasila dengan nomor pokok 4120215005. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas besar Studio Perancangan Arsitektur 4. Presiden pertama saya yaitu Indonesia Convention Exhibition yang terletak di Bumi Serpong Damai, atau yang biasa disebut dengan AIS BSD. Venue ini dirancang untuk menjadi salah satu pusat pameran dan konvensi terluas di Indonesia. AIS BSD sendiri menawarkan beberapa fasilitas, yaitu gedung konvensi indoor, gedung eksibisi indoor, dan area eksibisi outdoor. Terdapat pula fasilitas lain yang masih berada di dalam satu kawasan, yaitu berupa Hotel Bintang 3 yang dioperasikan oleh Santika Hotel Group. Konsep bangunan AIS BSD sendiri menggunakan konsep arsitektur ramah lingkungan atau yang biasa disebut dengan green building. Hal ini diaplikasikan dalam beberapa poin. Poin pertama yaitu untuk meminimalisir penggunaan sistem pendinginan udara. AIS BSD mengaplikasikan kaca-kaca laminasi dan juga atap insulasi yang terbuat dari polinum yang dapat menetralisir suhu dalam ruangan dan mampu menjaga suhu ruangan tetap stabil dan tidak panas. Poin kedua yaitu rimbunan pohon menghiasi lokasi-lokasi strategis gedung sehingga sirkulasi oksigen membuat nyaman pengunjung. Poin selanjutnya terkait dengan penghematan energi. Pada gedung tersebut menggunakan penerangan LED dengan konsumsi daya yang rendah. Dan dari segi struktur, AIS BSD menggunakan struktur rangka kabel. Sedangkan untuk Santika Premier Hotel menggunakan struktur portal dengan gaya arsitektur modern. Presiden kedua saya yaitu Melbourne Exhibition and Convention Center. Fasilitas yang terdapat di kota Melbourne ini mencakup gedung konvensi dan eksibisi yang dipadukan dengan sebuah fasilitas lain yaitu Hotel Hilton. Bangunan ini juga menerapkan konsep green building, yaitu desain ventilasi yang baik sehingga memberikan aliran udara yang efektif dan kualitas udara ruangan yang tinggi tanpa menghabiskan banyak energi. Selain itu juga sistem air panas tenaga surya yang memenuhi lebih dari 40% kebutuhan air panas umum gedung dan 100% air panas yang dibutuhkan oleh fasilitas umum tersebut. Fasilitas yang terdapat di kawasan ini berupa convention center dengan kapasitas 5.000 orang dan exhibition center yang berada di gedung yang berbeda dengan convention center, sehingga aktivitas pada kedua fungsi bangunan ini tidak tercampur. Pada studio perancangan arsitektur 4 kali ini, saya memilih kawasan metropolitan yaitu Jabodetabek. Lebih tepatnya, saya memilih kawasan Depok yang berada di sebelah selatan Provinsi DKI Jakarta. Kota Depok sendiri merupakan kawasan yang langsung berbatasan dengan daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kota Depok diarahkan untuk menjadi kota pemukiman, pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan sebagai kota resapan air. Untuk lokasi tapak yang akan saya kembangkan beralamat di Jalan Raya Sawangan, Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dengan luas tapak yaitu 15.900 meter persegi. Tapak tersebut memiliki KDB sebesar 60%, KLB 6, dan KDH 20%, dan zona kawasan tersebut yaitu kawasan perdagangan dan jasa. Dari analisis tapak yang telah dilakukan, akses utama berada di sebelah selatan tapak dengan jalan raya selebar 6 meter yang memiliki 2 jalur 2 arah kendaraan tanpa fasilitas pedestrian pada salah satu sisinya. Sedangkan untuk mencapai lokasi,
bisa dijangkau melalui kendaraan pribadi, kendaraan online maupun konvensional, dan juga angkutan kota. Potensi pada tapak yaitu dekat dengan pintu tol Depok Antasari. Lokasi tapak juga berada di tengah pemukiman padat, terdapat SPBU di selatan tapak, dan juga dekat dengan fasilitas ibadah dan pendidikan. Selain itu, pengembangan trase jalur tol juga akan meningkatkan aksesibilitas kawasan tersebut. Namun kekurangan pada tapak yaitu lebar jalan yang berpotensi mengalami penumpukan kendaraan pada jam-jam sibuk dan jalur pedestrian yang belum memadai pada beberapa titik. Selanjutnya yaitu sintesa dari analisa tapak. Poin pertama yaitu untuk mendukung konsep green building, terdapat area hijau pada sekeliling tapak. Hal ini dikarenakan kondisi vegetasi existing tapak yang masih jarang. Area hijau sendiri juga berfungsi sebagai bumper dari kebisingan jalan raya yang terdapat di selatan tapak. Poin kedua yaitu orientasi bangunan menghadap utara selatan dikarenakan arah angin yang berjalan dari arah selatan ke arah utara, sehingga pada sisi barat dan timur bangunan akan dilengkapi dengan secondary skin untuk mengurangi paparan sinar matahari. Poin ketiga yaitu membuat 3 masa bangunan untuk fungsi hotel, fungsi gedung konvensi, dan fungsi gedung eksibisi sendiri. Hal ini dikarenakan agar aktivitas tidak saling bertumpuk. Alasan lain pembuatan beberapa masa bangunan dikarenakan arah pengunjung yang datang berada dari arah timur dan arah barat tapak, sehingga masing-masing bangunan dapat menjadi point of interest dari pengunjung yang datang dari arah timur maupun pengunjung yang datang dari arah barat. Selanjutnya untuk gubahan masa bangunan, terdapat 3 masa utama bangunan pada tapak dengan masing-masing ukuran dan bentuk. Hal ini dikarenakan untuk mempertegas perbedaan fungsi antar bangunan. Konsep green building juga diterapkan pada bangunan pada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu atap bangunan menggunakan material yang berinsulasi. Poin yang kedua, fasad bangunan menggunakan material kaca tetapi menggunakan kaca laminasi. Poin ketiga yaitu bukaan yang lebar untuk memaksimalkan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Dan untuk poin yang keempat yaitu terdapat area vegetasi yang sangat luas pada tapak tersebut. Dari segi struktur, gedung konvensi dan eksibisi menggunakan struktur bentang lebar jenis rangka yang ditopang menggunakan kolom beton. Sedangkan untuk hotel sendiri terdiri dari 9 lantai yang menggunakan struktur portal. Terkait dengan karakter bangunan, untuk bangunan hotel yang memiliki 9 lantai, masa bangunan berbentuk persegi panjang dengan gaya arsitektur modern. Sedangkan untuk gedung konvensi dan eksibisi, masa bangunan berbentuk silinder dengan atap kubah. Hal ini dilakukan agar bangunan dapat menampung banyak orang. Pada area fasad juga menggunakan kaca-kaca laminasi agar bangunan lebih atraktif.